adik-adik, di pagi hari ini kita akan belajar tentang peristiwa hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian simak baik-baik video ini dan mendengarkan. Hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah, bertepatan dengan tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa gubernur Yaman pada saat itu yang bernama Abraha punya ambisi kuat agar manusia mau beralih melakukan haji ke Ka'bah menuju negerinya, sehingga untuk mewujudkan ambisinya tersebut, dirinya membangun sebuah gereja yang menyerupai Ka'bah. Lalu, ia mulai menyebarkan ambisinya dengan mengajak orang untuk berhaji ke tempatnya. Dalam rangka mencegah mereka berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar berita itu, orang-orang Arab marah besar, sehingga ada seorang dari kalangan mereka yang datang berkunjung pada gereja itu yang dijadikan oleh penguasa Yaman sebagai Ka'bah. Kemudian, pada suatu ketika, orang Arab tadi buang kotoran lalu meluburkannya pada tembok gereja. Mengetahui kejadian itu, gubernur murka besar, dan ketika mengetahui bahwa itu adalah perbuatannya orang Arab, maka dirinya memobilisasi pasukan besar menuju Makkah, dan yang menjadi tunggangan mereka adalah gajah. Di tengah jalan, tatkala melewati negeri Kas'am, mereka dihadang oleh Nufail bin Habib al-Kas'ami bersama kaumnya. Namun, dengan mudahnya mereka dikalahkan dan dihancurkan oleh Abraha. Hingga akhirnya Nufail bin Habib menjadi tawanan mereka. Setelah itu dirinya dibawa dan dijadikan sebagai penunjuk jalan ke negeri Hijaz. Ketika Abraha sudah mendekati kota Mekah dan sudah siap-siap memasukinya dan tengah mempersiapkan gajahnya yang berbadan paling besar yang bernama Mahmud dan memobilisasi pasukannya ke arah Mekah. Datanglah Nufail bin Habib dan berdiri di samping gajah tersebut. Lalu memegang telinganya sambil membisikkan, "Mogoklah hai Mahmud, kembalilah dengan benar ke tempat dari mana kamu datang. Sebab kamu kini sedang berada di negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian dia melepaskan telinganya dan tidak lama kemudian gajah itu benar-benar mogok, tidak mau berdiri. Nufail bin Habib lalu segera pergi dan berlari kencang menuju gunung dan naik ke puncaknya, menyatu bersama warga Quraisy. Pada saat itu, Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Quraisy hanya bisa terpaku dan pasrah, tidak bisa berbuat apapun untuk melindungi Baitullah. Beliau berdiri di hadapan kaumnya seraya berkata, "Adapun mengenai Baitullah, aku serahkan sepenuhnya kepada yang memilikinya. Hanya dialah yang bisa menjaga dari kehancuran, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melindungi Baitullah ketika itu. Adapun bala tentara bergajah, maka mereka memukuli gajahnya agar mau berdiri, namun gajah tersebut tidak mau bergeming. Mereka mencoba memukuli dengan cambuk dan memasukkan senjata ke bagian tubuh yang lembek, lalu menekannya supaya gajahnya mau berdiri. Namun tetap saja tidak berhasil. Anehnya, tatkala mereka mengarahkan gajahnya ke arah Yaman, maka segera bangkit dan berjalan cepat. Ketika diarahkan menuju Syam juga demikian, ke arah timur juga demikian. Akan tetapi ketika diarahkan menuju Mekah, gajahnya langsung duduk
Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kepada mereka burung dari arah laut yang bagaikan layang-layang menyambar dengan berbondong-bondong. Dan setiap burung membawa 3 buah batu seukuran kerikil. 1 berada di paruhnya dan 2 di kakinya. Tidak ada satu batu pun yang menimpa kepala mereka, melainkan pasti hancur. Batu itu berasal dari lumpur atau tin yang dibentuk jadi batu. Seperti tafsiran Ibnu Abbas, ada juga yang menafsirkan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibakar atau matbu. Batu tersebut digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut, lantas mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak-injak oleh hewan. Allah memberi pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut, tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Kejadian itu pun diabadikan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Baitullah dengan cara menyelimuti kota Mekah dengan rahmat dan ridhonya. Telah tiba waktunya bendera tauhid berkibar kembali di kawasan Mekah yang dikibarkan oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di tempat lain, di sekitar Ka'bah, tepatnya di rumah Abdul Muthalib, suara riang gembira terdengar. Sebab dari rumah tersebut lahirlah seorang bayi laki-laki yang merupakan cucu Abdul Muthalib dari putranya yang bernama Abdullah, yang telah meninggal dunia, dan istrinya Aminah. Sang cucu kemudian diberi nama Muhammad. Nah, mungkin hanya itu saja paparan materi dari saya mengenai peristiwa hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.